Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Yuan Amelia Triananda. Nah, saya kebagian tentang 4.2.3 yaitu definisi. Sebelum menonton video ini, alangkah baiknya membacakan doa belajar supaya ilmu yang maksudnya ya semoga yang sama-sama kita pelajari akan sampai apa yang akan saya sampaikan tersampaikan dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi di definisi 4.2.3 ini dia yang pertama saya Yuan bagi jadi 3 ya ini. Nah, jadi pertama itu di semuanya misal A himpunan bagian dari si R, dan misal F dan G-nya itu fungsi-fungsi yang terdefinisi pada A ke R. Nah, bentuk dari jumlah F tambah G, nah jumlah F tambah G, selisih F kurang G, dan hasil kali F kali G pada A ke R itu dapat didefinisikan sebagai bentuk fungsi berikut. Nah, yang pertama F tambah Gx itu menghasilkan Fx tambah Gx. F kurang Gx itu sama dengan Fx dikurang Gx. Fg dikali X itu sama dengan Fx dikali Gx. Ini untuk setiap X-nya itu adalah merupakan elemen dari si A. Nah, yang kedua definisi selanjutnya yaitu jika B elemen R. Bentuk kelipatan BF itu dapat didefinisikan sebagai bentuk fungsi sebagai berikut. BFX itu berarti sama dengan, nah kurungnya bisa dihilangkan ya, BFX untuk setiap X-nya itu dikali, X-nya itu elemen dari A. Nah, yang terakhir itu ada jika Hx-nya itu tidak sama dengan 0, untuk setiap X elemen A, bentuk hasil bagi F per H-nya itu dapat didefinisikan sebagai bentuk fungsi F per Hx. Nah, yang dikurungin itu F per H-nya dikurungin semua ya, sama dengan dapat ditulis menjadi Fx per Hx. Nah, kurungnya sudah hilang nih. Nah, ya. Nah, untuk setiap X elemen dari si A. Nah, pertama kita di sini akan membahas pembuktiannya dulu. Nah, untuk pembuktian yang pertama itu, maaf ya sobek, untuk pembuktian yang dari 3 tadi, nah kita ambil sebarang barisan XN tuh, yang merupakan bagian dari si A. Nah, XN-nya itu tidak boleh sama dengan si titik cluster. Namun si X-nya itu menuju atau limitnya ke titik cluster. Karena limit dari X menuju titik cluster dari Fx itu sama dengan L, dan limit X menuju C itu dari Gx sama dengan M, maka nah kita misalkan nih tadi kan limit Fx X menuju C berarti Fxn. Tadi katanya sama dengan L, berarti Fxn-nya menuju ke L. Nah, ini limit X menuju C dari Gx itu sama dengan M, berarti Gxn-nya itu menuju ke M. Nah, sudah seperti ini. Nah, akibatnya kalau F, nah kita gabungin ya, plus minus dia kan sama kuatnya. Jadi F tambah kurang atau plus minus G dari Xn itu kan bisa kita tulis sama dengan Fxn. Nah, ini tadi ini Fx tambah Gx berarti Fxn plus minus Gxn. Nah, menuju L plus minus si M. Nah, berarti didapat kesimpulannya bahwa limit dari X menuju C dari F plus minus Gx itu sama dengan L plus minus M. Ya. Nah, kita jelasin dulu pembuktiannya semua. Nah, selanjutnya itu yang F kali Gxn itu sama dengan Fxn dikali Gxn. Nah, karena ini Fxn-nya tadi apa? L. Gxn-nya M. Nah, jadi Fxn kali Gxn itu bisa kita tulis sama dengan KL kali M. Maka dapat kita simpulkanlah bahwa limit dari F dikali Gx, Fg kali X dengan X-nya itu menuju ke C itu sama dengan L dikali M gitu. Nah, ini untuk pembuktian tadi yang ini ya. Nah, selanjutnya ini jika B-nya elemen R, maka kita ambil sebarang barisan Xn-nya itu merupakan elemen dari si A. Nah, tadi kan di sini X-nya itu elemen A gitu kan? Kita ambil elemen A. Nah, Xn-nya itu tidak boleh sama dengan C, dan Xn-nya itu menuju C, sehingga Fxn-nya itu sama dengan menuju ke L. Nah, berakibat BF dikali Xn itu sama dengan BF kali Xn, kurungnya jadi terbuka ya, jadi sudah tidak ada lagi. Nah, Fxn tadi apa? Kita misalkan ini Fxn menuju L. Nah, berarti B ini kita ganti dengan L.
Nah, berarti BFXN itu menuju ke BL. Berarti limit X menuju C dari BF kali X itu sama dengan BL. Seperti itu. Terbukti kan? Nah, sama dia. B, ya pas. Nah, selanjutnya terakhir. Jika HX, nah berarti jika H memetakan A menuju R dengan HX-nya itu menuju H, untuk H-nya itu tidak boleh sama dengan 0 dan X-nya itu menuju C, maka dapat kita simpulkan F per H dari F per HX itu menuju Fx per Hx, atau Fx-nya itu kita ganti jadi L. Nah, Hx itu kita ganti jadi H ya, karena dia tadi kan Hx ya, kalau ini tadi Gx. Kalau Gx kita ganti ke M, kalau Hx kita ganti ke H besar. Nah, untuk setiap X-nya itu menuju ke C. Nah, jadi kok pembuktiannya seperti ini, maksudnya gimana sih? Nah, jadi gini, misalkan nih, tadi katanya apa, misalnya kita mempunyai garis gini. Nah, terus kita ambil lah, ini 0 ya, berarti 0,0. Kita ambil lah misalnya ada fungsi xn itu kita buat fx ya, fx gini. Nah, ini fx. Terus tuh ada lagi fungsi gx, ya kan? Berarti fx kita misalkan apa tadi? X sama dengan L. Gx-nya tadi sama dengan M. Nah, jadi kalau sudah seperti ini, nanti ini pertamanya kan fungsinya itu kita jumlahkan. Misalnya fxn tambah gxn, berarti fx tambah gx. Nah, kita tambahkan. Nah, misalnya kita ambil titik klasternya itu 1. Nggak usah, di sini kita ambil titik klaster gitu kan. Nah, kita jumlahkan lah L tambah M. Nampak nggak? Oh, nampak ya. Nah, L tambah M-nya. Nah, nanti akan muncullah dia fungsi barunya, di mana pasti hasilnya itu, titik hasil dari penjumlahannya itu, pasti dia akan membentuk kurva yang baru, nah atau garis baru. Nah, itu dia akan yang baru itu pasti akan mendekati titik C, misalnya ini apa ya, tambah ya, atau tambah kurang, berarti L plus minus M. Pasti ini jadi Y-nya, ini jadi X-nya. Nah, ya kan misalnya gini kan, misalnya dia akan menghasilkan fungsi baru sub gitu. Nah, maka dia pasti akan mengarah, misalnya ini L ditambah M-nya, misalnya sini, pasti dia akan mengarah, misalnya di sini kan, nah akan mengarah ke sini, mengarah ke titik ini, seperti itu. Nih, kalau tidak percaya kita buktikan. Misalnya nih ya, misalnya nih ada fungsi 2x tambah 1 kan. Nah, terus tuh ada ini fx-nya sama dengan 2x tambah 1 misalnya. Nah, gx-nya kita buat sama dengan 3x kurang 1, kan? Nah, kalau misalnya nih kita tambahin fx tambah gx, maka pasti akan menghasilkan, ya habis ya, berarti 5x kan. Nah, 5x. Nah, misalnya kita ambil titik klasternya itu sama dengan 1. Nah, berarti kita substitusikan. Berarti menjadi hasilnya 5 kan? 5 kali 1 sama dengan 5. Maka pasti hasilnya ini titiknya ini akan mendekati dengan 1, L tambah M-nya 5. 1,5. Nah, kalau misalnya bisa kalian langsung masukkan ke GeoGebra. Nah, ada aplikasi namanya GeoGebra. Ini gampang sekali, tinggal kita masukkan aja gitu. Nah, misalnya ini kan gitu gini. Nah, jadi kalau misalnya kalian masukkan itu, dia bentuknya akan kurang lebih seperti ini. Nah, ini fx-nya gitu kan. Terus tuh ada ini gx-nya. Ini gx-nya. Maaf sebelumnya ada gangguan. Nah, jadi misalnya fx-nya itu kan seperti inilah, dapat gx-nya. Kurang lebih seperti ini ya. Nah, misalnya kita ambil titik klasternya itu sama dengan 1. Misalnya ini 1 ya, titik klasternya, ambil 1. Tadi kita substitusikan 1,5. Pasti hasil kurva dari garis dari ini kan garisnya sama dengan 5x. Kalau misalnya dimasukkan ke GeoGebra, percayalah, 1 ini 1,5, misalnya di sini 5. Ini 5 nih.
kan. Nah, dapat sini. Percayalah pasti hasilnya itu garisnya itu akan menuju ke sini. Ya, akan limitnya itu akan menuju ke titik 1,5 gitu. Nah, demikian juga kalau misalnya dia pengurangan kan. Nah, berarti tadi katanya tambah kurang ya, sama ya. Berarti 2x tambah 1 kurang 3x kurang 1 berarti sama dengan 2x kurang 3x tambah 1 tambah 1 berarti sama dengan minus x tambah 2 ya. Nah, ini kurva barunya. Titik klasternya tadi berapa? 1 ya. Titik klasternya 1. Nah, titik klasternya 1 ini udah dapet. Berarti kita substitusikan. Atau sebenarnya cara gampangnya bisa aja sih ini langsung kita substitusikan 1. Jadi kalau mau jumlahin tinggal jumlahin. Ini kan berarti ini hasilnya adalah 3. Ini hasilnya adalah 2. Nanti tinggal kita tambahi 3 tambah 2 kan sama 5. 3 kurang 2 1 sama kan? Misalnya nih 1 kan, kita substitusi min 1 tambah 2 1 sama juga ini hasilnya 1. Kalau disubstitusi x nya sama dengan 1. Nah, jadi bisa gitu juga caranya biar cepat. Ini dia ditambahkan, yang kedua ini ditambahkan atau dikurangkan dulu. Nah, atau ya makanya disubstitusikan dulu baru tinggal ditambah atau kurangkan. Nah, dapatlah ini. Jadi berarti dia akan mendekati 1,1. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya f hasil dari f kurang gx nya itu fx kurang gx gx kurang gx ya, itu nanti pasti hasilnya titik klasternya koma fx kurang nggak usah kurang gx, maksudnya karena kita udah ganti tadi ini ya 2 kali, jadi kita ganti L kurang M. Nah, gini hasilnya pasti akan mendekat ke titik ini 1 di sini ya, itu 1. Nanti hasilnya akan mendekat ke titik 1 seperti itu. Yakinlah kalau masukkan GeoGebra nanti hasilnya berarti garis min x tambah 2 itu hasilnya dia pasti akan menuju ke 1,1 gitu. Bahkan kalau dimasukkan GeoGebra dia memotong. Nah, ini jadi nampak dia arahnya kemana seperti itu ya. Nah, jadi demikian juga ini tadi yang tambah kurang. Kalau misalnya kali-kali LM, L kali M ya seperti itu juga, maka titik klasternya yang LM maka titik klasternya menjadi C, L kali M ya. Berarti kalau misalnya yang ini yang tentang definisi kelipatan, berarti nanti hasilnya yang kelipatan hasilnya titik klaster, kelipatannya BL ya. Nah, ini juga dia pembagian ya, hasil bagi berarti nanti dia akan mengarah ke titik C, L per H. Nah, tapi kalau misalnya dari kasus contoh misalnya ini, contoh yang ini, nah kalau misalnya dia kelipatan itu kelipatan maksudnya perkalian. Kalau perkalian ini dia nanti kurvanya akan menjadi bentuknya kurva terbuka ke atas gini. Kalau misalnya yang perkalian, kalau misalnya kelipatan dia tetap seperti ini ya, hasil bagi juga gitu. Nah, jadi nanti kalau hasil bagi itu dia ada asimptotnya, bisa horizontal bisa vertikal gitu. Nah, mungkin ini aja lah yang bisa saya jelaskan untuk hari ini. Semoga sama-sama kita dapat mengerti tentang definisi 4.2.3 tersebut, karena dengan definisi tersebut kita telah membuktikannya dan juga kita telah mencontohkannya dengan geometri. Jadi jangan bingung lagi ya. Ingat, yang pertama tadi kita ada fx, baru tuh ada gx ya kan. Setelah itu ada titik klaster. Nah, bisa kita jumlahkan fungsinya fx tambah gx. Nah, setelah dijumlahin bagaimana? Nah, fungsi menghasilkan lah kan, fungsi L tambah M ini. Nah, disubstitusi ya, disubstitusi titik klasternya. Setelah titik klasternya disubstitusi, nah dapatkan hasilnya itu. Nah, hasilnya misalnya berupa angka. Nah, jadi pasti nanti hasilnya terakhir akan menuju ke titik C tambah L tambah M plus minus gitu. Hasilnya maksudnya. Ini ya, ingat. Pokoknya kayak gitu aja caranya. Kalau misalnya ada soal ya. Inilah untuk pembuktian tadi. Ya,
Lebih dan kurangnya Yuan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dadah.